Masih bersama kami di Cerita Hijabers. Sebenarnya kita sambil jalan-jalan ya. Nah, ini cerita soal kamu kan juga punya kesibukan lain nih, jadi motivator katanya. Sebenarnya itu memotivasi diri sendiri. Oh gitu? Terus gimana ceritanya tuh kok bisa jadi motivator? Awalnya itu ya karena ketika cinta bertasbih, jadi banyak undangan, nanya-nanya pengalaman. Terus saya ini kan tadi udah disampaikan, saya tuh suka kayak buku-buku motivasi. Iya. Jadi kalau kayak air itu kalau diisi terus kan luber ya. Bener. Nah jadi saya pikir rasanya sayang ya begitu mereka nanya pengalaman kalau nggak saya susupin sama buku-buku yang udah saya baca. Akhirnya ya udah satu datang undangan, terus dua undangan. Mungkin karena dari mulut ke mulut ya. Mungkin ya alhamdulillah mudah-mudahan sih itu jadi kayak cermin buat saya juga begitu saya ngomong gitu. Kalaupun mereka mengikuti apa yang Maida bilang, jadi ladang amal kita juga ya. Mungkin kayak MLM tapi kebaikan gitu ya. Iya benar. Tapi biasanya yang kamu sharing tentang hal apa aja? Tentang remaja gitu ya, terus juga muslimah, lebih ke remaja sih sebenarnya. Jadi kalau ada undangan kayak ke ibu-ibu saya bingung juga ya, karena biasanya saya temui itu anak SMA atau kuliahan gitu. Oke. Nah, kalau ini menyanyi juga katanya Maida? Waktu itu menyanyi karena ada pertama saya bikin buku autobiografi saya karena saking banyak yang nanya kayak pengalaman dan lain-lain. Dan saya sebenarnya titik poin buku pertama itu Hujan Safir adalah semua itu nggak ada yang instan gitu. Jadi semua yang saya sampaikan yang tadi 29.500 itu orang harus tahu gitu bahwa bahkan mie instan pun juga nggak instan kan ya. Harus dikasih air panas ya kan. Nah akhirnya buku itu dibuat dan ada juga songbooknya karena saya diminta gimana sih caranya supaya buku itu lebih menarik karena kadang ada orang yang nggak mau baca buku. Betul. Tapi dengan adanya lagu bisa membantu orang memahami isi buku. Dan salah satunya juga tentang kemanusiaan, judulnya Kulihat Dunia Menangis, yang itu memang kadang saya nyanyikan di acara-acara kemanusiaan. Oh Masya Allah. Nyanyi iya, memotivasi orang iya, acting iya. Dari banyak hal yang sudah kamu jalani, mana sih yang paling kamu suka? Sebenarnya saya ini orangnya pemalu ya. Oh, Masya Allah. Dulu nggak ada sedikit pun keinginan jadi artis, tapi tadi ya doa orang tua, nenek saya ingat waktu saya kecil setiap nonton TV atau ibu saya bilang, kapan nih Mei ada di TV jadi artis? Saya bingung, saya ini kan pemalu ya, kadang saya sembunyi di balik punggung ibu saya kalau ada arisan keluarga. Sampai ibu saya bilang, ih jangan di belakang mama gitu ya. Atau saya jadi ekor ibu saya ke dapur, saya ikut gitu kan. Tapi doa itu atau ucapan itu tuh terus-terusan saya juga bingung, apa sih saya nggak mau jadi artis gitu waktu saya SD, SMP gitu. Kamu kan. gelis sih, jadi si mama juga ini kayaknya bakat nih bisa jadi artis gitu. Enggak, jadi terus akhirnya tapi saya tuh senang kalau ngomong depan umum, nyampein tentang pelajaran, tentang diskusi-diskusi itu. Jadi mungkin passion itulah yang akhirnya terwadahi begitu saya masuk ke dunia entertain. Gitu. Nah mungkin ya salah satunya itu kali ya mama nyuruh ikut audisi itu ya. Iya. Terus ini deh, kamu menjalani kan nulis buku juga iyalah ya. Inspirasi, tokoh yang menginspirasi kamu tuh siapa sih Mei selama ini? Orang tua dan suami saya. Kenapa beliau-beliau itu? Karena orang tua saya itu banyak ngajarin hal baik, terutama kalau ibu saya, beliau itu dan nenek saya juga pun tipikalnya sama. Jadi lebih baik dirinya yang kurang. Kalau ada tamu kadang makanan tuh nggak kebagian buat kita sendiri. Jadi udah deh buat tamu semuanya gitu ya. Orang lain dulu gitu. Jadi ibu saya bilang lebih baik kita yang kurang daripada orang lain yang kurang gitu. Jadi itu kayak buat saya, ya Allah, saya ini masih kadang egois ya, mikirin orang lain pun nggak seluar biasa beliau-beliau ini. Kalau ayah saya lebih ke menjadi yang tepat waktu, yang disiplin, terus fokus terhadap sesuatu dan responnya cepet gitu, sigap dan lain-lain. Begitu juga suami saya ternyata mirip-mirip lah sama orang tua saya gitu. Jadi saya bersyukur banget. Jadi suami saya ini kolaborasi dari ayah dan ibu saya. Nah terus ini Mei, kamu kan alhamdulillah ya Allah memberikan amanah buat kamu. Cantik secara fisik iya, talenta, kecerdasan intelektual ada juga, kebaikan hati juga insya Allah, soleha juga. Ini kan kalau boleh dibilang, ya kamu bilang titipan gitu. Nah kamu untuk menyikapi segala anugerah yang Allah kasih untuk Maida, itu bagaimana nih? Ibu saya selalu bilang, kapanpun, dimanapun jangan lupa zikir. Ibu saya bilang, karena
zikir itu bisa melindungi Iya. saya, zikir itu bisa mengingatkan saya, dan zikir itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan yang udah saya lakuin gitu Iya, ya, iya. sekalian istighfar juga. Itu sih sebenarnya pesan orang tua, dimanapun jangan lupa zikir gitu, itu sebagai pengingat dan kayak rem gitu. Kalau udah mulai agak blong atau mungkin kurang kencang gitu ya kalau mobil, itulah pengingatnya untuk merekatkan semuanya ya. Jadi itu yang jadi pengerem dalam hidupnya Meida ya. Iya, dan juga berkumpul sama orang-orang yang baik. Masya Makanya saya Allah. kalau berdoa sama Allah, ya Allah saya nggak minta teman yang banyak, saya minta teman yang bisa membawa saya dekat sama Engkau gitu. Semoga kita kedekatan kita Amin. juga itu ya. Ya, kalau Allah pertemukan kan. Iya, gak ada yang nggak mungkin neneknya. Kan ini bentuk jawaban doa, ya kan? Amin. Terus ini goal kamu dalam hidup apa nih yang belum tercapai dan ingin Banyak dicapai? sih. Saya ngerasa masih belum maksimal sih dengan apa yang saya miliki dan sedang saya kerjakan gitu. Jadi ya mudah-mudahan saya pengen menjadi anak yang solihah, istri yang solihah, dan benar-benar bisa jadi calon ibu yang solihah. Amin. Itu aja sih. Masya Allah. Mei, untuk pemirsa cerita hijabers nih, apa yang mau kamu sharing? Pesan mungkin ya, apa nih yang ingin kamu sampaikan untuk pemirsa? Sebenarnya ini saya mengutip perkataan Dr. Aid Al-Qarni, beliau yang bikin buku Latazan. Jadi beliau pernah bilang, kalau kita menemukan kegelapan dalam dunia, maka nyalakan pelita dalam diri kita gitu. Tapi rasa-rasanya kalau pelitanya hanya satu atau dua orang yang menyala, dunia tetap gelap kan ya. Maka kebaikan itu harus berjamaah. Gitu. Oh, Masya Allah. Aduh, ini alhamdulillah sekali hari ini saya mendapatkan ilmu baru dari Meida. Masih muda, tapi juga bisa menginspirasi orang banyak, insya Allah. Apalagi di sini juga Meida bilang kalau kita melakukan kebaikan jangan lakukan sendiri, tetapi harus berjamaah. Jadi biar kebaikan itu bisa dirasakan lebih banyak lagi oleh masyarakat luas. Insya Allah semoga apa yang kami obrolkan hari ini bisa bermanfaat ya Mei ya. Dan terima kasih ya Neng udah ngobrol-ngobrol kita sore hari Apalagi ini. ini hujan nih. Amin, ini barokah ya. Amin. Terima kasih. Dan di Hotel Malaka ini kita pun mau jalan-jalan, mau menikmati sore kita di Bandung. Saya Dinda Masita dan Meida Safira mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya Allah, alhamdulillah.